Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nurul. Gimana kabarnya semuanya? Semoga Allah selalu merahmati kita, memberikan kesehatan selalu kepada kita, dan selalu memberikan rizki yang lancar dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini aku akan membahas tentang kesombongan manusia ya. Mohon maaf, kita sama-sama belajar ya di sini. Jadi kesombongan untuk apa sebetulnya ya? Di dunia ini sombong, tidak ada yang harus disombongkan. Nggak ada harus ada orang yang bilang wajar lah gue sombong, gue kan banyak harta, gue kan banyak uang, wajar lah gue sombong, gue kan cantik, wajar lah gue sombong, gue kan punya tahta atau jabatan, terus wajar lah gue sombong, gue kan ganteng. Jangan ya teman-teman, semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu hanya titipan untuk kita. Nah, kita dilarang atau diharamkan untuk sombong, haram ya teman-teman. Duh, geli banget apa ya. Nah, seperti contohnya ya, kenapa kita dilarang sombong? Ya, iblis saja diusir dari surga itu karena kesombongannya ya kan teman-teman. Aku udah bahas ya masalah kesombongan iblis itu di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau saat ini sesungguhnya kalau masalah kecantikan, sombong karena kecantikan, terus sombong karena ganteng, sombong karena jabatan, sombong karena harta kekayaan, nggak pantas banget gitu. Karena zaman dulu saja yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling kaya itu sudah ada gitu. Contohnya seperti siapa? Yang paling cantik itu Siti Sarah ya, istrinya Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Raja Mesir saja stroke gitu melihat kecantikan Siti Sarah gitu kan, terpesona oleh kecantikannya Siti Sarah. Tapi Siti Sarah tidak sombong teman-teman, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kegantengannya, siapa yang paling ganteng? Yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, bahkan sampai-sampai ya Ratu Siti Julaiha sebelum menjadi istrinya Nabi Yusuf mencoba ya mengadakan saking gantengnya nih mengadakan lomba gitu untuk para wanita-wanita ya memotong sayuran, memotong buah. Kemudian Nabi Yusuf lewat di antara mereka dan mereka teriris-iris tangannya, itu saking gantengnya gitu. Kalau orang-orang yang ganteng sekarang nggak seberapa, berarti kan dibandingkan gantengnya Nabi Yusuf. Tapi apakah Nabi Yusuf sombong? Enggak. Nabi Yusuf masih selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang yang sombong dengan kekayaan. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam juga orang yang paling kaya. Tapi apakah sombong? Enggak teman-teman. Bahkan Nabi Sulaiman itu menaklukkan Ratu Bilqis, sampai Ratu Bilqis itu taat kepada Allah gitu. Padahal Nabi Sulaiman itu orang yang sangat kaya, tapi nggak pernah sombong. Kalau dibandingkan banyak sekarang orang-orang gitu ya, banyak sekali orang-orang yang dengan dia mempunyai kekayaan meledek, menghina gitu ya orang-orang yang belum beruntung gitu ya. Terus kemudian dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan dari Allah, diberikan kecantikan, menghina juga, meledek teman-temannya, mengejek kekurangannya. Bahkan kebanyakan seperti ini teman-teman, aku sering dengar ya, kalau dulu sampai sekarang pun sering dengar gitu. Jadi kalau ada orang yang suka mengejek, kata-katanya tuh dengan diakhiri gue tuh jujur katanya. Misalkan nih, maaf teman-teman ya, ada orang yang meledek temennya, dia tuh hitam banget ya, udah hitam, dekil, pendek, banyak banget kan yang kayak gitu. Terus dia bilang seperti ini, gue jujur orangnya. Ya gimana ya, gue tuh emang orangnya jujur katanya. Itu bukan jujur teman-teman, itu namanya menghina, meledek, bukan jujur. Jujur itu adalah suatu hal yang ketika kita diuji oleh seseorang gitu dengan kejujuran, dia bertanya, kita dipercaya oleh orang-orang, kemudian kita dipercaya oleh orang-orang, nah kita berlaku jujur. Nah itu
berbeda dengan kita harus misalkan seperti ini nih. Contohnya misalnya ada seseorang yang dikejar-kejar mau diperkosa, misalkan wanita ya. Ada kan di kisahnya orang-orang dikejar sama penjahat, wanita dikejar sama penjahat. Kemudian nih kita melihat, terus diumpetin sama kita wanitanya di rumah kita misalkan ya. Terus si penjahat itu tanya ke kita, ngelihat cewek nggak lari ke sini, lewat ke sini. Nah terus kita jujur gitu ngasih tahu, padahal si cewek ini yang kita tolongin itu mau dijahatin. Ada nih di rumah saya misalkan, karena kita jujur, itu bukan jujur teman-teman. Jadi kita jangan persepsinya salah gitu ya, jangan membenarkan suatu hal yang itu tuh buruk gitu, kayak menghina seseorang dengan alasan aku tuh jujur. Ya itu bukan jujur teman-teman. Terus ngerendahin orang, menghina orang gitu ya, dengan kata-kata yang buruk. Kemudian dia bicara terakhirnya itu jujur katanya, apa yang ada di dalam hati saya, apa yang ada di pikiran saya keluarkan, itu karena saya jujur katanya gitu. Jangan begitu ya teman-teman. Terus misalnya contohnya ada teman kita yang mau menikah, kemudian ada dari pihak teman kita perempuan nih, terus ada pihak laki-laki, mungkin saudaranya gitu, ada yang bertanya kepada kita, gimana sih si itu orangnya. Terus kita bilang dengan kita gaya bahasa yang jujur gitu, malah mengungkapkan aib-aib gitu, mengungkapkan aibnya, dia tuh orangnya seperti ini, dia tuh pernah begini, pernah melakukan dosa ini. Lah itu bukan jujur, itu namanya membongkar aib seseorang. Kebanyakan orang ya mengungkap kata jujur tuh dari hal yang buruk gitu. Maksudnya begini, kadang-kadang ya orang itu kalau dalam kebenaran itu banyaknya berbohong, tapi kalau dalam keburukan dia tuh nggak bisa gitu menahan, dia pengen jujur gitu untuk mengungkapkan aib, dia pengen jujur gitu, pengen semuanya diungkapkan gitu kan. Kalau untuk masalah dosa dan aib orang itu ya kan, orang-orang tuh paling seneng banget untuk membuka aib, untuk mengumbar dosa orang gitu, paling seneng. Apalagi misalkan dia tuh membongkar aib seseorang yang sangat dia nggak suka gitu kan, kebanyakan seperti itu. Nah kita jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Itu hal yang sangat buruk, yang sangat dibenci oleh Allah. Nanti jatuhnya kalau kita itu mengumbar aib seseorang, meskipun itu tuh benar ya, kemudian orang itu mendengarkan dan kemudian dia juga ikut tertarik gitu dengan membicarakan aib yang dibicarakan, kemudian jatuhnya kan gibah. Hati-hati loh teman-teman, gibah itu dosanya sama dengan zina, malah melebihi. Kenapa? Karena Allah itu mengampuni dosa pezina dengan cara ya, karena pezina itu langsung memohon ampun kepada Allah dengan bertobat gitu, Allah akan mengampuni dosanya. Sedangkan dosa penggibah itu sulit untuk Allah ampuni sebelum orang itu tuh meminta maaf kepada orang yang dia gibahkan. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti kan ya? Jadi kita harus meminta maaf dulu gitu. Kalau kita nih menggibahkan seseorang, kita gibahin seseorang, kita memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, kita harus meminta maaf dulu pada orang yang suka kita gibahin gitu. Sedangkan kalau dosa-dosa kita yang langsung kepada Allah, Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Insya Allah kalau kita benar-benar bertobat, benar-benar kita tidak akan melakukan dosa lagi, insya Allah Allah akan mengampuni. Allah itu maha penyayang teman-teman. Kalau kita ingin sesuatu apapun ya, sekarang gini ya, orang yang kaya sekarang ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau kita ingin kaya, kita ingin apapun itu gitu, mintanya sama yang punya gitu. Orang kaya aja dikasihnya sama siapa? Sama Allah. Nah kita ngapain gitu harus minta ke orang-orang kaya atau siapapun gitu? Lebih baik kita mintanya sama Allah sambil kita dibarengkan dengan ikhtiar dan usaha gitu. Bukan berarti kita berdoa ya Allah kasih uang, turunkan uang dari langit gabruk gitu kan, 1 karung gitu ya, kepala kita mati aja ya teman-teman. Jadi nggak ada gitu ya yang namanya kita berdoa
berdoa terus berdoa tapi tanpa kita usaha gitu ya. Tapi ada juga sebuah kisah ya teman-teman. Jadi ceritanya gini, gurunya Imam Syafi'i itu dia berbicara kalau kita berdoa sama Allah gitu ya, tanpa ikhtiar pun, tanpa berusaha pun, kata guru Imam Syafi'i ya, tanpa berusaha, tanpa ikhtiar pun, tapi kita benar-benar yakin dan meminta kepada Allah, katanya, kita tetap akan diberikan rizki oleh Allah. Kemudian Imam Syafi'i pun seperti ini, nggak mungkin lah kita cuman hanya berdoa, cuman hanya meminta sama Allah, tidak berusaha, tidak ikhtiar, kita diberikan rizki sama Allah. Mau gimana kita dapat? Dia bilang gitu kan. Dia nggak percaya gitu, bukan nggak percaya, dia meragukan sama gurunya. Kemudian dia pergi ke kebun, terus ngebantuin orang-orang yang lagi panen buah-buahan, panen sayur-sayuran, terus dia bantuin kan. Nah udah dia ngebantuin tuh orang yang lagi panen, dia dikasih tuh buah-buahan sama sayur-sayuran. Terus dia bilang gini, guru dasar ya, katanya, kalau aku nggak ngebantuin nih orang yang lagi panen sayuran, lagi panen buah-buahan, mana mungkin aku dapat memakan ini buah-buahan sama sayur-sayuran, kata dia gitu. Akhirnya dia dia membuktikan kepada gurunya, hai guru, katanya, lihat nih apa yang aku bawa buah-buahan dan aku bawa sayur-sayuran. Nah ini tuh hasil aku, katanya, ngebantuin orang yang lagi panen sama ngebantuin orang yang lagi panen gitu kan. Terus aku dikasih, katanya gitu, ayolah guru cobain, kata dia gitu. Dia bilang, mana mungkin. Maaf teman-teman, aku tadi ini dulu ya, scan dulu karena aku dikasih ini nih, enak banget. Minum dulu ya. Seger banget. Kita terusin ya ceritanya. Pas dia datang ke rumah gurunya kan, terus dia kasih tuh ke gurunya, suruh makan dan minum, suruh makan buah-buahan yang dia dapat. Kemudian gurunya tuh mau makan ya kan. Kemudian Imam Syafi'i berkata gini, tuh kan guru, saya udah bilang nggak mungkin dapat rezeki kalau kita nggak ikhtiar, dia bilang gitu. Mungkin kalau misalkan saya nggak berusaha, saya nggak mungkin lah bisa memakan ini, katanya, buah yang saya dapat ini. Kemudian gurunya bicara, lah saya nggak berusaha, katanya, saya nggak ngambil ini buah, nggak ngebantuin panen orang gitu, tapi saya ini makan buahnya, katanya, dan itu rizkinya melewati kamu, katanya gitu. Kemudian mereka ketawa bersama gitu kan. Iya juga ya, dia bilang gitu. Padahal gurunya itu cuma berdoa gitu di rumah, tapi Allah tetap turunkan rizki gitu kan, cuman melewati muridnya ini gitu yang udah ikhtiar. Nah begitulah teman-teman, sesungguhnya apapun itu persepsi, kan kebanyakan persepsi orang juga, mana mungkin sih, katanya, hanya berdoa sama Allah, katanya, terus kita bisa punya rizki, katanya. Sebetulnya ya, kalau memang kita udah yakin bener banget yakin, karena kan sudah dalam Al-Quran itu ya, kalau kita mengikuti perintah Allah akan menjamin hidup kita. Jadi kita jangan pernah meragukan teman-teman. Kebanyakan kan persepsinya seperti itu ya. Sekarang ya di Pandeglang ini nih ya, ada sebuah pesantren yang sangat terkenal ya di Pandeglang. Dan saya sudah melihat teman-teman, dia tuh cuman berdoa kerjaannya ya, yang jadi gurunya. Tapi subhanallah, katanya, aku dapat pelajaran dari beliau yang punya pesantrenan di Pandeglang ini yang besar. Dengan berzikir setiap malam, hanya berzikir, hafalan Quran. Tapi subhanallah, apapun yang dia inginkan gitu terkabul. Sebetulnya dia hanya ingin Allah sayang gitu, dan dia hanya ingin bahagia di dunia, hanya ingin tenang di dunia. Tapi semuanya diberikan, jangankan ketenangan, kekayaan, semuanya diberikan. Jadi beliau itu ya teman-teman, walaupun hanya mempunyai pondok pesantren, tapi beliau itu entah ya namanya rizki yang kita nggak pernah tahu. Allah itu
bisa mengirimkan rizki ya yang tidak pernah kita duga-duga loh teman-teman. Jadi ada aja orang yang datang ke situ seperti pembisnis, pengusaha, memohon doa kepada beliau ya, karena dia itu kan seorang guru ya di pondok pesantren. Doakan kami ya Pak Guru gitu, agar usaha kami goal gitu kan. Biasanya pembisnis ya biasanya datang gitu, kalau kami goal katanya, insya Allah kami akan menyumbang ke pesantren ini, atau kami akan memberi uang sekian misalkan ya, atau apapun mereka itu janji-janjinya gitu ya, pembisnis dan pengusaha. Kemudian sama Pak Guru yang punya pondok pesantren di Pandeglang ini didoakan, kemudian diberikan amalan. Nih amalan-amalannya, setiap malam sholat tahajud, sholat hajat, amalkan ini. Kemudian setelah goal tuh pembisnis ya kan, karena si pembisnis itu mengamalkan zikiran-zikiran yang diberikan oleh guru yang ada di Pandeglang ini ya, guru pondok pesantren yang ada di Pandeglang ini, diamalkan, kemudian dia goal, bisnisnya goal. Nah, dia sudah berjanji tuh kalau goal akan memberikan uang, katanya akan menyumbang gitu kan ke pesantren ini, dan akhirnya menepati janji. Banyak sekali pengusaha dan pembisnis gitu kan, padahal gitu beliau ini ya hanya kerjaannya ya di rumah saja gitu, mengajar murid-murid gitu kan, mengajar murid-murid ngaji gitu. Kalau kita pikir memang seperti itu, cuman apa sih kerjanya, cuma ngajarin ngaji. Sedangkan kan yang tahu ya teman-teman, kalau pondok pesantren yang biasa itu enggak seperti pondok pesantren modern gitu yang bayarannya mahal gitu kan. Kalau di kampung-kampung biasanya kadang ada yang enggak bayar gitu, karena apa, mungkin keadaan keluarga si murid-muridnya ini ada yang kurang mampu gitu. Jadi dia benar-benar ikhlas ingin memberikan ilmu gitu kepada murid-muridnya. Jadi teman-teman harus percayalah teman-teman, kalau kita ingin Allah sayang pada kita, kita ingin selalu diberikan apapun ya oleh Allah, terus kita berdoa gitu sama Allah ingin dijabah, yuk teman-teman, kita berusaha untuk membuat Allah sayang pada kita. Oke teman-teman, itu saja dari aku. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik manusia. Itu saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Kok kebalik ya? Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Oke, dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.